KPU Jakarta resmi tetapkan hasil Pilgub DKI Jakarta. Pesta diskon Harbolnas berdayakan pelaku UMKM. Peresmian bioskop Sam Studio di Sukabumi. Polda Metro Jaya tangkap dokter kecantikan gadungan. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Mahathir. Selamat pagi Sally. Tentunya selamat pagi juga buat pemirsa Simpo TV yang selalu setia menonton kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Benar sekali, untuk mengawali hari Anda di hari Senin ini kami akan memberikan informasi-informasi seputar banyak sekali ya, terkait peristiwa, juga banyak terkait dari kegiatan-kegiatan menteri. Salah satunya adalah apa Sally? Ya, terkait dengan Pilkada Jakarta 2024 di mana ini KPU telah resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno yang memenangkan dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan 50,07%. Benar sekali, selain itu juga ada sejumlah berita terkait peresmian Harbolnas yang nantinya akan berlangsung hingga 16 Desember 2024. Dan pemirsa, tentunya informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Simpo TV bersama saya Sally Siregar. Dan saya Mahathir Muhammad, inilah Simpo TV selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali berita Menyapa Pagi kali ini. Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden Indonesia Joko Widodo di kediaman Kartanegara pada Jumat lalu untuk makan malam. Dan pasca pertemuan tersebut, pemirsa, Prabowo enggan buka suara secara lengkap pembicaraan yang berlangsung bersama Joko Widodo. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara pada Jumat malam lalu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo hanya mengungkapkan pertemuan tersebut dalam rangka jamuan malam secara non-formal bagi keduanya. Adapun dalam pertemuan ini, Prabowo mengatakan menu pada makan malam bersama Joko Widodo yaitu ayam goreng dan hidangan yang bervariasi. Menyoroti pertemuan ini, Prabowo turut menyampaikan pertemuan ini berlangsung pasca pertemuan dirinya bersama Jokowi di Solo beberapa waktu lalu dan saling mengunjungi antar kediaman. Saya pernah ke rumah beliau di Solo. Di lampu lu nyalain di sini. Saya kira itu ya. Jadi kita makan. Foto-foto. Nyalain lampu. Ya, macam-macam lah. Ya. Ada pembicaraan soal pilkada di hari ini, Pak. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi, Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta? Kamera depan. Soal gabung Golkar, Pak. Nanya-nanya politik. Ada pembahasan pilkada DKI soal semuanya tawarannya ada. Hingga kini baik Prabowo dan Jokowi enggan buka suara terkait makna lain dari pertemuan yang berlangsung di Kartanegara. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Kartanegara 4, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Dan AHY menilai pertemuan Prabowo Jokowi merupakan hal positif untuk mewujudkan bagi bangsa Indonesia. Partai Demokrat menanggapi pertemuan antara kedua tokoh pemimpin bangsa di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kartanegara 4, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo merupakan hal yang positif. Menurutnya, pertemuan untuk membawa kemajuan bagi Indonesia tak hanya dilakukan Prabowo bersama Jokowi, melainkan juga dengan tokoh bangsa lainnya yang ingin pemerintahan agar dapat berjalan baik. Oleh karena itu, pertemuan antara pemimpin bangsa ini dapat menjadi contoh bagi yang lain untuk mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa Indonesia. Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa,
Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita, termasuk tentunya dengan mantan-mantan presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY, dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju, karena cita-cita para pemimpin semuanya sama, ingin Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang sejahtera, yang makmur, yang berkeadilan. Jadi saya selalu melihat setiap pertemuan itu, setiap silaturahmi itu baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta pada Jumat malam. Tampak kedua tokoh tersebut melakukan silaturahmi dengan sambil menyantap makan malam bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Ketua DPR Dasko pastikan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan akan ditetapkan mulai 1 Januari 2025. Dan pemerintah dan DPR sepakat kenaikan tarif PPN 12% hanya untuk sejumlah barang mewah dan ada komponen yang tetap dikenakan PPN 11% atau tidak dikenakan PPN. 3 Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkyu menyambangi gedung pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti usulan DPR yang menginginkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% di tahun 2025 hanya dikenakan untuk barang mewah. Hasil pertemuan rapat diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Dasko, menyampaikan hasil diskusi sudah ditetapkan jenis barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% dan ada komponen yang PPN-nya tetap 11% atau tidak dikenakan PPN sama sekali. Dasko menyebut komponen yang tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, asuransi, hingga listrik dan air bersih yang di bawah 6.600 volt. Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600 itu tidak dikenakan PPN. Jadi ada yang kena PPN barang mewah, ada yang tetap 11% dan ada item yang tadi barusan kita sampaikan yang tidak kena PPN sama sekali. Itu. Terkait kemungkinan adanya revisi Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP dari single tarif menjadi multi tarif, Dasko menyebut hal ini akan kembali dibahas sambil kebijakan ini berjalan agar terimplementasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno ini meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi yakni 2.183.239 atau 50,07%. Pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Minggu 8 Desember 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU di 6 kota dan kabupaten di Jakarta, yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu. KPU Jakarta membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing kota dan kabupaten. Setelah itu, KPU Jakarta lanjut membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ke-1, penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tertuang dalam formulir model D hasil Prof KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua,
menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1718160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459. Oke, saya ulangi ya. Saya ulang dari awal deh. Ini ada penyebutan di sini. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah provinsi daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata, ditandatangani. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal meninjau langsung posko bencana yang menjadi tempat pengungsian korban banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menyampaikan rasa duka cita, pimpinan DPR ini juga turut memberikan bantuan serta dukungan mental terhadap para pengungsi di posko tersebut. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyampaikan rasa prihatinnya saat meninjau langsung lokasi posko bencana, sekaligus tempat pengungsian korban banjir bandang yang menimpa Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Selain meninjau kondisi para pengungsi dan memberikan bantuan logistik, kehadiran Cucun juga untuk memastikan seluruh kinerja perangkat negara berjalan dengan baik dalam menangani peristiwa bencana banjir di Sukabumi. Dalam tinjauan tersebut, Cucun juga turut didampingi oleh pihak dari BNPB, Kementerian Sosial, Taruna Siaga Bencana, dan TNI Polri. Adapun total pengungsi yang berada di posko bencana ini berjumlah 72 kartu keluarga, yang terdiri dari 260 jiwa di Desa Mekarsari. Kemarin kita di pimpinan semua sudah menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas bencana banjir bandang, kemudian juga longsor yang terjadi di Sukabumi. Kemudian kita para pimpinan semua bicara harus ada segera yang menemui warga di sini dan memastikan seluruh kinerja perangkat kita, perangkat negara ini sudah berjalan. Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, Pak Dirjen sudah di setiap titik ada, dan ya tugas kami bagaimana pengawasan ini bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, semua disupport oleh Bapak-Bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal memastikan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di Sukabumi tersalurkan dengan baik. Dan dirinya juga meminta pemerintah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder terkait agar memiliki respon tanggap darurat demi bantuan warga terdampak.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan kunjungannya tersebut guna memastikan seluruh perangkat negara telah bekerja optimal serta masyarakat menerima bantuan darurat yang butuhkan. Hal itu disampaikan dirinya usai melakukan rapat koordinasi mengenai penanganan bencana di Sukabumi bersama Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan Bupati Sukabumi serta perwakilan Forkompimda. Menurutnya bencana banjir longsor dan pergeseran tanah di Sukabumi tergolong luar biasa. Ia pun meminta pemerintah daerah setempat melakukan evaluasi dan rencana penataan, bahkan relokasi untuk kedepannya. Dirinya pun mengatakan anggaran lembaga yang menangani bencana seperti BNPB dan BMKG harus diperkuat. Karena menurutnya, Indonesia adalah negara yang rentan akan resiko bencana. Oke, makanya ini kan salah satu fokus di saya ya, korbitnya di Kesra. Kita akan bicara terkait penguatan anggaran karena negara kita ini sangat rentan sekali dengan risiko bencana, terutama ya dana di cadangan fiskal ini harus diperkuat lagi, bahkan yang di leading sektor kementerian lembaga atau badan yang menangani bencana untuk mitigasi harus diperkuat. Di BNPB, kemudian BMKG, tadi pusat vulkanologi, kita harus perkuat bagaimana mereka bisa bekerja menjalankan undang-undang. Dari Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan penurunan harga tiket pesawat saat periode libur Nataru 2024. Dan AHY mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Maskapai Penerbangan serta BUMN agar penurunan tiket pesawat dapat segera dilakukan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara reuni SMA Taruna Nusantara di halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan lonjakan mobilitas masyarakat akan terjadi saat periode libur Nataru. Menurutnya penurunan harga tiket pesawat agar dapat memudahkan masyarakat dalam menjangkau moda transportasi yang tersedia di saat libur Nataru. Ia berharap nantinya dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat semakin baik dan nyaman dalam menjangkau transportasi. Itu sudah kita jelaskan bahwa kita berharap di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat. Dan ini alhamdulillah sudah bisa terjadi. Kami selama 2 minggu terakhir secara intensif membicarakan itu agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari urusan ini, dan kita berharap ke depan juga selalu hadir kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat semakin baik, semakin nyaman, dan tentunya semakin bisa menjangkau transportasi di Indonesia, darat, laut maupun udara termasuk perkeretaapian. Ini juga tidak lepas dari dukungan BUMN yang bisa mengurangi harga aftur di masa Nataru ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan sejumlah berita, salah satunya adalah Harbonas yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Kementerian Perdagangan meluncurkan pesta diskon besar bertajuk Harbolnas yang akan berlangsung pada pekan depan di tanah air. Pada kesempatan ini, pemerintah berharap UMKM mampu memanfaatkan momentum ini guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Pemerintah resmi meluncurkan pesta diskon Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember mendatang melalui platform e-commerce di seluruh Indonesia. Peluncuran ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di salah satu mal di Jakarta. Dalam peluncuran Harbolnas ini, Budi turut meninjau langsung para peserta yang berjualan secara daring, bahkan turut melangsungkan berjualan secara daring melalui platform media sosial salah satu peserta. Melalui peluncuran ini, Budi berharap gelaran Harbolnas tahun ini dapat memenuhi capaian target sebesar 40 triliun rupiah. Terima kasih Pak Menko sudah ikut hadir, Pak Menteri UMKM. Jadi kami mendukung program Harbolnas yang sudah 13 tahun ya. Setiap tahun ini yang ke-13, jadi mudah-mudahan Harbolnas kali ini memenuhi target yang tadi sudah disampaikan Pak Menko. Jadi mohon teman-teman mendukung program ini. Terima kasih. Adapun peluncuran ini ditargetkan dapat mendongkrak perekonomian nasional di penghujung tahun, di mana masyarakat memilih untuk berlibur dan juga berbelanja. Lebih luas, melalui gelaran Harbolnas 2024, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan bersiap untuk strategi ekonomi di tahun depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Dan pemirsa, dalam gelaran pesta diskon Harbolnas 2024 yang berjalan dalam seminggu ke depan, Menteri UMKM menyebut momen ini menjadi poin menguntungkan bagi para pelaku pengusaha UMKM yang terlibat. Maman berharap pesta diskon ini dapat mencapai total transaksi yang ditargetkan pemerintah sebesar 40 triliun rupiah ke depannya. Menteri Usaha Kecil Mikro Menengah Maman Abdurrahman menyoroti soal para pelaku usaha UMKM pada pesta diskon Hari Belanja Online Nasional dalam seminggu ke depan menjadi peluang momentum yang menguntungkan. Pasalnya dalam gelaran ini hampir 99% total peserta merupakan insan UMKM secara nasional. Dalam kesempatan ini, Maman juga turut menyatakan momentum ini juga dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan bagi pelaku pengusaha UMKM yang akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember mendatang. Alhamdulillah kami dari Kementerian UMKM bersyukur sekali adanya program Harbolnas ini karena tentunya pihak yang paling diberikan kemanfaatan terbesar adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita pengusaha UMKM. Dan maka dari itu kami dari Kementerian UMKM mengucapkan apresiasi terima kasih pada Menko Perekonomian dan juga Kementerian Perdagangan serta Menkom Digi dan Kementerian Pariwisata dan terutama dari teman-teman IDEA sebagai asosiasi ataupun organisasi yang mewadahi e-commerce dan mudah-mudahan target yang dituju yaitu sekitar 40 triliun penjualan bisa kita capai. Ini semua dalam rangka pemberdayaan teman-teman saudara-saudara kita pengusaha UMKM. Terima kasih. Lebih dalam, melalui kesempatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas bagi para UMKM, terkhusus percepatan ekonomi nasional ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya Sally, dan juga pemirsa terkait Harbolnas ini memang ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Harbolnas ini kan memang pertama kali dibuka tahun 2019 dan kembali dibuka di tahun 2023. Itu memang nilai transaksinya kurang lebih mencapai 400
87 triliun. Namun di tahun ini diharapkan naik untuk proses dari jual beli barang atau dari hal bonus itu mencapai sebesar 453 triliun harapan dari pemerintah atau naik kurang lebih dari 50% dari sebelumnya. Benar sekali Mahathir, di mana ini juga jumlah peningkatan UMKM yang beralih ke elektronik ini mencapai 11,9%. Ini menyatakan bahwasanya literasi digital bagi para UMKM sangat dibutuhkan. Karena memang kalau kita ketahui berjualan di platform e-commerce di Indonesia ini memang sangat menguntungkan untuk menaikkan ekonomi nasional Indonesia. Benar sekali ya, jadi memang ini adalah pergeseran dari konvensional menjadi sebuah perdagangan elektronik yang memang harus mulai dipelajari oleh seluruh pedagang saat ini ya, karena memang kita benar-benar memantau semua dari handphone sekarang ya, dari tablet pastinya. Dan kita beralih ke informasi lainnya Mahathir, di mana guna mendorong percepatan siklus perdagangan di Indonesia saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menggelar diskusi panel bersama perguruan tinggi di Indonesia untuk saling berkolaborasi dalam program yang dimiliki oleh Kemendak. Menteri Perdagangan Budi Santoso aktif menyuarakan soal sinergi bersama perguruan tinggi agar dapat mendorong kemajuan ekspor UMKM di Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka langsung diskusi ulur rembuk ekspor nasional tentang UMKM bisa ekspor dan Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoriza. Pada kesempatan ini, Budi menyebut peran pendidikan tinggi dalam mendukung program Kemendag sangat dibutuhkan guna meningkatkan literasi terkait dunia eksportir terhadap program UMKM bisa ekspor. Kami tadi membicarakan mengenai UMKM bisa ekspor, ada juga Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, juga ada Bapak Menlu UMKM. Jadi kita berkolaborasi perguruan tinggi, Kementerian UMKM, dan juga UMKM itu sendiri bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan UMKM ini bisa ekspor. Ya, jadi kami punya instrumen perwakilan di luar negeri ya yang bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM. Kemudian juga dari Kementerian UMKM punya UMKM binaan yang mempunyai kualitas ekspor. Kemudian di perguruan tinggi juga ada inkubasi bisnis yang membantu kami untuk menyiapkan para wira swasta, para entrepreneur untuk bisa melakukan ekspor. Jadi ini sinergi yang bagus ya, yang kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan karena dikerjakan secara bersama-sama, jadi kita tahu pemetaannya. Melihat program yang dijalankan oleh pihak Kementerian Perdagangan, Satrio Sumantri turut mendukung peran perguruan tinggi dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal program UMKM bisa ekspor ke depannya. Lebih dalam, melalui kolaborasi yang digagas oleh pemerintah bersama perguruan tinggi, diharapkan mampu meningkatkan daya beli terhadap produk dalam negeri untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana menjelang kelancaran Hari Perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo akan mengutamakan pelayanan infrastruktur dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, Dodi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan pengecekan dan memberikan kesiapan infrastruktur selama Nataru 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian PU untuk bersiap siaga dalam menghadapi situasi cuaca yang lebih ekstrim. Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Menteri PU juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian, lembaga, dan internal Kementerian PU. Petugas di lapangan harus melaporkan kondisi infrastruktur secara berkala dan segera melaporkan potensi kedaruratan atau ancaman bencana. Ia juga menambahkan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai langkah-langkah yang harus diambil masyarakat saat terjadi bencana khususnya di daerah rawan bencana. Dalam rangka menyiapkan infrastruktur pekerjaan umum untuk mengantisipasi datangnya musim hujan serta kelancaran jalan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat agar bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta penanganan risiko bencana selama musim penghujan ini. Untuk itu, saya, Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, bersama ini menginstruksikan kepada para kepala balai wilayah sungai
Balai Jalan Nasional, Balai Prasarana Permukiman Wilayah di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan memberikan jaminan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum untuk mengantisipasi bencana dan cuaca ekstrim saat ini. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Dan demi mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono ini meninjau langsung lokasi lahan cetak sawah rakyat atau CSR di Palembang, Sumatera Selatan. Sudaryono berharap di wilayah Palembang ini program CSR dan optimalisasi lahan dapat segera dieksekusi. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan untuk meninjau langsung lokasi lahan cetak sawah rakyat atau CSR. Selain CSR, lokasi tersebut juga dilakukan program optimalisasi lahan, di mana dua program tersebut akan digarap untuk tahun 2025, yang merupakan wujud upaya untuk mencapai visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Wamintan menyebutkan, program CSR dan optimalisasi lahan juga dilakukan pada 38 provinsi di Indonesia dengan skala yang berbeda-beda. Optimis program tersebut dapat berjalan lancar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan baru, Presiden baru Prabowo Subianto punya visi ketahanan pangan, dan ketahanan pangan ini betul-betul dan benar-benar dieksekusi. Sehingga banyak nih dari Kementerian Pertanian juga disebar ke seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Jadi statusnya adalah pegawai pusat tapi ditempatkan di daerah. Ini bukan hanya di Sumsel tapi di 38 provinsi se-Indonesia itu dikerjakan semua. Tentu saja skalanya lain-lain ya. Kalau daerah seperti Sumsel, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, daerah Jawa, kemudian Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Merauke dan seterusnya, tentu nanti skalanya berbeda-beda. Dan kita yakin dan bisa. Dan itu bukan masalah yakin, bisa, atau ragu-ragu, bukan. Ini adalah satu keharusan yang kita laksanakan. Tim produksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Berita kami lanjutkan. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir memastikan seragam petugas aspek di Bandara Journey Airports akan lebih friendly dan juga nyaman dilihat. Dan seragam aspek yang lama berwarna biru nantinya akan diubah menjadi merah burgundy lengkap dengan jas, rompi dan juga scarf di kerah baju. Menteri BUMN RI Erick Thohir mengubah warna seragam yang digunakan para petugas Aviation Security atau AFSEC di seluruh Bandara Naungan in Journey Airports. Seperti diketahui, sebelumnya seragam para petugas AFSEC berwarna biru muda. Kini menjadi warna merah marun yang dipadu-padakan dengan coklat dan warna merah burgundy yang dipadu-padakan dengan hitam. Erick menjelaskan perubahan warna ini sebagai upaya Kementerian BUMN memberikan kesan yang ramah selama Nataru 2024. Tak hanya itu, perubahan seragam tersebut menjadi salah satu upaya agar pengunjung bandara merasa nyaman. Menurutnya, keduanya merupakan salah satu citra dari pelayanan bandara. Lebih lanjut, Erick menjelaskan perubahan warna tersebut akan diterapkan mulai tanggal 15 Desember sampai 20 Desember 2024. Dengan tentu visi Bapak Presiden. Nah, contoh kecil saja. Hari ini kita bisa lihat ya bagaimana muka bandara. Kita harus friendly, harus nyaman. Nah, ini perbedaannya. Ini yang sebelumnya, ini bukan berarti kurang bagus ya. Yang ini yang nanti yang baru. Nah, ini bagian tadi membuahkan persepsi, perlu juga penampakan yang friendly, yang bersahabat. Jadi bukan antara salah dan benar, tetapi kita mau lebih baik, lebih nyaman, merasa yang datang itu disambut dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, meresmikan bioskop Sam Studio di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan hadirnya Sam Studios di berbagai daerah, terutama di Sukabumi, dapat mempercepat kemajuan industri film dan kreatif Indonesia. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, meresmikan bioskop Sam Studios yang pertama kali hadir di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peresmian ini menjadi bagian dari ekspansi Sam Studios yang dibuka serentak di 17 kabupaten kota di Indonesia, dengan tujuan memperkuat industri film Indonesia. Dalam sambutannya, Raffi Ahmad menyampaikan apresiasinya terhadap Sam Studios yang telah berkomitmen mendukung industri kreatif Indonesia. Ia menambahkan bahwa keberadaan bioskop Sam Studios yang hanya menayangkan film Indonesia memberikan angin segar bagi pekerja seni, terutama dalam bidang perfilman. Sementara itu, Wamenbud Giring Ganesa menekankan bahwa Sam Studios juga turut menjalankan amanah konstitusi dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan dibukanya Sam Studio di Sukabumi, Jawa Barat, ini memang membuka peluang bagi para pelaku UMKM mungkin untuk bekerja di salah satu bagian di Sam Studio, yang dimana ini memang dibuka salah satu menjadi yang pertama bioskop di Sukabumi, Jawa Barat, di mana nih nantinya Sam Studio, Mahathir dan pemirsa ini menayangkan bagaimana film-film Indonesia dan dapat ditonton oleh masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Benar sekali, jadi warga-warga dari daerah akan lebih mudah untuk menonton atau menyaksikan film-film Indonesia ya. Selain itu juga kita berharap bahwa sebenarnya kan banyak ya anak-anak SMK yang memang multimedia atau perfilman ya. Atau juga mahasiswa-mahasiswa broadcasting yang suka membuat film. Nah, siapa tahu film dari karya-karya pelajar ini bisa masuk ke Sam Studio, bahkan juga mungkin film-film dokumenter yang selama ini kurang dilirik bisa masuk ke Sam Studio ini untuk disaksikan, khususnya di Sukabumi maupun nanti tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana pemilik manfaat PT Adonara Propertindo, Rudi Hartono, ini dituntut 9 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP 0 rupiah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rudi juga dituntut membayar uang penggantian kepada negara sebesar 224,21 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Jumat siang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP 0 rupiah yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pemilik manfaat PT Adonara Propertindo, Rudi Hartono 9 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah.
Jaksa juga menuntut terdakwa Rudi wajib membayar uang pengganti kepada negara sebesar 224,21 miliar rupiah yang harus dibayarkan selama 1 bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jaksa menilai terdakwa Rudi bersalah bersama-sama dengan direkturnya Tommy Adrian dan mantan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yori melakukan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada 2018 lalu yang merugikan keuangan negara hingga 256 miliar rupiah. Rudi disebut memperoleh keuntungan sebesar 224 miliar dan Yori memperoleh keuntungan sebesar 31,8 miliar rupiah. 1. Menyatakan terdakwa 1 Tommy Adrian dan terdakwa 2 Rudi Hartono Iskandar telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan 1. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 1 Tommy Adrian dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana penjara sebesar 300 juta rupiah dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa 2 Rudi Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 2 Rudi Hartono Iskandar dengan membayar uang pengganti sebesar 224 juta, 213 ulangi, 224 miliar, 213 juta, 267 ribu rupiah selambat-lambatnya 1 tahun 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun. Jaksa penuntut umum juga menuntut Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian selama 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Sebelumnya, jaksa juga telah melakukan tuntutan kepada mantan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mantan Menko Kesra Agung Laksono maju dalam bursa calon ketua PMI periode 2024-2029 dalam Munas ke-22 yang akan digelar besok. Dan Agung mengklaim didukung 250.000 suara atau lebih dari 20%. Dirinya mengaku telah mengantongi 2.500 suara dari kabupaten, kota, dan provinsi. Dua tokoh senior Partai Golkar akan bersaing dalam bursa pencalonan Ketua PMI periode 2024 hingga 2029 yang akan digelar dalam Munas PMI ke-22 besok. Mantan Menko Kesra, Agung Laksono, optimis bisa merebut suara calon petahana Yusuf Kala yang telah menjabat selama 3 periode dalam bursa kontestasi pemilihan Ketua Palang Merah Indonesia. Dukungan suara mengalir dari pengurus PMI tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk mencalonkan Agung Laksono, di mana perwakilan dari peserta Munas yang memiliki suara, baik dari tingkat kota, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia, di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu sore, telah resmi menyatakan sikap dan menggelar deklarasi untuk mendukung penuh guna memenangkan Agung Laksono sebagai calon ketua PMI yang baru. Agung menambahkan saat ini dirinya mengaku telah memperoleh dukungan lebih dari 20% dukungan sesuai AD atau ART sebagai syarat pencalonan ketua umum baru. 250.000 suara dukungan telah diterima mantan Menko Kesra itu. Jadi kami dukungan itu sampai kemarin saja sudah lebih dari 250. Berarti sudah lebih dari 50%. Dalam jumlah yang kami dengar, kami juga hanya mendengar dari panitia dari PMI bahwa yang nanti berhak ikut serta dalam munas itu tercatat 471 atau 476 antara itu. Ya saya kira sesuai dengan undang-undang Pak ya, bahwa pemerintah lah yang membentuk PMI, ya, kita membentuk PMI, tapi dia tetap merupakan NGO ya. Organisasi bukan struktural dari pemerintah, tapi menyatu.
Sebagai informasi, sebanyak 476 utusan akan hadir dalam Munas PMI besok, yang rencananya akan digelar di salah satu hotel Jakarta selama 2 hari. Selain itu, dalam pencalonan tersebut, dirinya mengaku tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Pencalonan Munas ini dilakukan secara sah dan sesuai aturan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yoris Raweai dan sejumlah anggota DPD lintas komite melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi proyek strategis nasional atau PSN PIK 2 di Tangerang Utara, Banten. Dan di sela-sela kunjungannya tersebut, pemirsa, Yoris menegaskan bahwa proyek strategis nasional PIK 2 tidak masalah untuk dilanjutkan. Selain mengecek sejumlah titik PSN PIK 2, Yoris dan jajaran DPD RI juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN, perwakilan Abdesi dan pihak pengelola Agung Sedayu Group. Menurut Yoris, masyarakat sekitar lokasi PSN PIK 2 mendukung proyek tersebut dan polemik yang sempat muncul ke publik beberapa waktu lalu hanya persoalan salah persepsi tentang PSN PIK 2. Yoris juga menegaskan PSN PIK 2 dan PIK sendiri berbeda lokasi, karena PSN PIK 2 berada di luar lokasi PIK. Hanya saja pengembang atau pengelolanya sama, yakni Agung Sedayu Group. Perbedaan persepsi tersebutlah yang seringkali menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Jadi memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis, PSN ini di luar daripada PIK. Ini daerah mangrove yang terabrasi dari 1.600 hektar sekarang tinggal 91. Nah, pihak Agung Sedayu dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan merapihkan itu kurang lebih. Nah, di sini di tanah PSN ini, pertama yang ingin saya katakan, tidak ada penghuni. Kenapa tidak ada penghuni? Karena ini tanah negara milik KLH atau Perhutani. Sekarang ada bukan penghuni ya, penggarap lahan itu karena tanah negara yang kemudian sudah tidak bermanfaat, miliknya KLH dan Perhutani, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang tadi kita lihat, ada empang-empang. Nah, empang-empang itu oleh pihak pengembang sudah memberikan uang kerohiman. Tetapi mereka tidak keluar dari situ. Bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka, tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu tidak usah membayar apa-apa sampai pada proses pembangunan itu kan. Jadi begitu ada proses pembangunan dia harus keluar. Jadi ini saya pikir apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap proyek ini kan sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, pada segmen selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah peristiwa yang sudah kami rangkum di pagi hari ini. Tetap di Menyapa Pagi, Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana seorang dokter kecantikan abal-abal yang viral di platform TikTok berinisial RA 34 tahun berhasil diamankan Polda Metro Jaya lantaran tidak memiliki izin praktik sebagai tenaga medis. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya menyatakan bahwa pelaku merupakan lulusan dari sarjana perikanan dan bukan lulusan dari tenaga medis. Polda Metro Jaya menangkap RA yang merupakan pemilik klinik kecantikan bernama Ria Beauty dan satu orang karyawan berinisial DN. Penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut dikarenakan praktik yang dilakukan tidak memenuhi standar. Dalam konferensi persnya di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya menyampaikan kedua tersangka berhasil diamankan di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan saat tengah melakukan treatment derma roller terhadap sejumlah pasien. Wira mengatakan peralatan yang digunakan pelaku tidak memiliki izin edar, serta krim anestesi dan serum yang digunakan juga tidak terdaftar dalam BPOM. Wira menjelaskan bahwa RA merupakan sarjana perikanan yang tidak memiliki latar belakang tenaga medis. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka RA dan tersangka DN bukan merupakan seorang tenaga medis maupun seorang tenaga kesehatan. Dari hasil pengungkapan tersebut, maka kedua orang tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa modus operandi daripada tersangka melakukan aktivitas, yaitu tersangka bukan merupakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa, menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok menggunakan alat GTS roller yang belum memiliki izin edar hingga jaringan kulit menjadi luka dan diberikan serum yang tidak memenuhi standar keamanan, di mana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki. Rekan-rekan sekalian, adapun identitas daripada tersangka, yang pertama adalah tersangka atas nama RA. Ini selaku pemilik salon Ria Beauty dan tersangka RA ini juga yang melakukan tindakan derma roller ya. Sedangkan tersangka DN ini merupakan karyawan yang membantu kegiatan daripada derma roller. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Memang dari klinik RA sendiri, Mahathir dan pemirsa cukup mencuri perhatian publik, di mana memang kita ketahui ternyata RA ini tidak dilatar belakangi dengan tenaga medis, namun sarjana perikanan. Ini menjadi perhatian juga bagi para kaum wanita di Indonesia. Ini untuk selalu fokus ataupun berhati-hati terhadap segala pun bentuk kecantikan ataupun perawatan, karena memang ini dapat merusak bagian wajah wanita yang ternyata itu banyak kandungan yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya di wajah Indonesia ya. Benar sekali bahwa ini memang harus sesuai dengan BPOM yang sudah dikeluarkan resmi ya. Betul. Jadi jangan sampai tergiur. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan aspeknya. Yang pertama adalah harus memeriksa dari rekam jejak klinik. Karena rekam jejak klinik yang memang resmi itu memang sudah terdaftar di BPOM maupun di KARS atau di Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jadi memang bisa dilihat langsung. Selain itu juga Anda bisa langsung mengunjungi klinik-klinik tersebut ya. Jadi misalkan kita mau mengubah beberapa atau kecantikan ini kita mau menjalani klinik gitu ya, perawatan ya. Nah ini juga harus diperhatikan bahwa klinik ini bersih atau tidak. Yang terakhir adalah jangan tergiur harga yang murah. Ya, betul. Dari harga yang lainnya. Jadi kalau harga yang lainnya pada umumnya distandarisasinya punya berapa, ketika ada satu klinik yang memberikan promo yang lebih murah, ini harus diperhatikan dan juga harus sedikit lebih ditelaah nih apakah benar memang klinik ini resmi atau tidak, seperti Dan itu. pastinya harus berhati-hati ya, Mahathir, karena memang kasus seperti ini banyak sekali yang marak yang dapat menipu banyak wanita di Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor berhasil menggerebek praktik oplos gas bersubsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg. Selain menciduk 8 orang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ratusan tabung gas dari lokasi kejadian. Inilah video amatir penggerebekan yang dilakukan unit Reskrim Polsek Kelapa Nunggal ke sebuah tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg ke gas non-subsidi 12 kg di Desa Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat digerebek, ke-8 pelaku ini tidak berkutik saat hendak ditangkap petugas, di mana peran pelaku ada yang bertugas sebagai pengawas, operator penyuntikan gas, supir pengangkut, hingga penyedia lokasi untuk dilakukan kegiatan ilegal tersebut. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan puluhan alat suntik berbahan besi, serta ratusan tabung gas subsidi dan non-subsidi, dan 2 unit kendaraan truk serta pick-up yang biasa digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Tentang tindak pidana penyuntikan tabung gas subsidi dari yang gas subsidi ke non-subsidi tanpa izin yang sah. Berdasarkan laporan informasi masyarakat yang Polsek terima bahwasanya ada dugaan terjadinya penyuntikan tabung gas dari subsidi ke non subsidi. Maka dari informasi tersebut kami Polsek melakukan penyelidikan sehingga pada malam tersebut berhasil kami amankan 8 orang pelaku yang diduga pelaku. Dari ke-8 orang tersebut yang pertama berinisial SW selaku pengawas di lokasi TKP tersebut. Yang kedua ada JH, SH, dan KK selaku penyuntik gasnya. Lalu yang berikutnya ada IR dan JY selaku supir truknya, AR selaku kuli angkut, dan AN selaku penyedia lokasinya. Dari kejadian tersebut, adapun pasal yang kami terapkan yaitu pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 6 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu pemirsa, puluhan pedagang kaki lima di kawasan RSUD Cengkareng diberikan kartu kuning oleh petugas Satpol PP Kota Jakarta Barat karena berjualan di bahu jalan. Peringatan ini diberikan lantaran banyaknya keluhan dari pasien dan mobil ambulan yang membawa pasien saat akan keluar atau masuk rumah sakit lantaran terhambat oleh kendaraan lapak para pedagang. Aparat Satpol PP Kota Jakarta Barat menggelar penertiban terhadap pedagang kaki lima yang lapaknya menggunakan bahu jalan di depan RSUD Cengkareng. Pada penertiban kali ini, petugas tidak mengambil tindakan tegas dengan menertibkan lapak-lapak para pedagang, melainkan lebih ke upaya persuasif dengan memberikan peringatan terlebih dahulu, dengan memberikan kartu kuning kepada mereka yang melanggar. Menurut Edison, penertiban ini digelar sebagai tindak lanjut dari laporan soal keberadaan PKL yang dikeluhkan oleh masyarakat yang kendaraan atau ambulan yang membawa pasien terhambat oleh aktivitas jual beli saat akan masuk ke RSUD.
Ya, kita melaksanakan penegakan, penertiban, ya, penataan daripada kawasan rumah sakit RSUD Cengkareng terkait dengan adanya pedagang di bahu jalan yang menimbulkan kemacetan untuk akses keluar masuk daripada ambulan atau orang-orang yang sakit ke dalam RSUD. Ini kita lakukan secara persuasif dulu, nanti kita lanjutkan penegakan. Nah, untuk sementara habis ini langsung kita lakukan pengawasan. Kartu kuning itu adalah bentuk daripada kita sudah berbuat untuk memberikan mereka itu edukasi daripada yang mereka lakukan bahwa itu melanggar aturan di bahu jalan untuk berdagang. Bang, untuk pengawasan ke depannya gimana dong? Nanti kita atur pengawasannya setiap hari. Nah, jadi kita anggota Satpol gabung dengan tingkat kota jaga setiap hari di sini. Sebanyak 60 lapak PKL diberikan kartu kuning yang berisikan data diri pedagang dan lokasi berjualan oleh petugas. Nantinya jika mereka kedapatan kembali melanggar, akan diberikan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum berupa sanksi denda maksimal Rp20 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusakan terjadi pada bangunan sekolah di Desa Sukagali, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kondisi itu terjadi akibat fenomena alam tanah bergerak dan siswa terpaksa belajar di ruang asrama sekolah dengan kondisi berdesakan. Dalam video terlihat kerusakan parah terjadi pada bangunan sekolah SMA IT Nurul Ittihad di Desa Sukagali, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kondisi itu terjadi akibat fenomena alam tanah bergerak. Peristiwa tersebut mengakibatkan dinding bangunan retak, atap banyak yang jatuh, dan lantai keramik juga rusak. Bahkan lapangan sekolah kini dipenuhi retakan. Kepala SMA IT Nurul Ittihad Agung Laksono mengatakan bahwa pergeseran tanah tersebut terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama beberapa waktu. Sebagai langkah darurat, siswa dari ruang kelas yang rusak dialihkan untuk belajar di asrama sekolah dengan kondisi berdesakan. Agung berharap kepada pemerintah terkait agar segera ada tindakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak di sekolah tersebut. Kondisi tanah bergerak ini juga membuat beberapa rumah warga alami rusak. Personel gabungan dan beserta relawan telah diterjunkan ke lokasi bencana untuk segera melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak. Pemerintah setempat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan memastikan keselamatan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Dan tetap saksikan Simpo TV khususnya Menyapa Pagi yang selalu tayang jam 8 pagi. Saya Mahathir Muhammad dan rekan saya Sally Siregar. Yang segera kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.